Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bersama para ulama, para habaib, ajengan, dan juga para tokoh di Garut menyampaikan pembelaan kepada Habib Bahar bin Smith, kepada Gus Nur, kepada Habib Muhammad Rizik Syihab, dan juga para ulama yang telah ditahan ataupun ditersangkakan oleh pihak aparat kepolisian ataupun pengadilan. Yang pertama, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Jokowi, kepada Bapak Kapolri, dan juga kepada, terutama adalah kepada Bapak Mahfud MD yang selalu berbicara untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Sekarang juga Habib Muhammad Rizik Syihab, demikian juga Habib Bahar bin Smith, demikian juga Gus Nur, dan para ulama dan para habaib yang lain yang telah ditahan, dijebloskan ke dalam penjara untuk dibebaskan sekarang juga tanpa syarat. Takbir. Karena kalau tidak, kami selalu mengingatkan kepada kalian, sesungguhnya kalian kalau menistakan, mendolimi mereka, memenjarakan mereka, sesungguhnya kalian telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan para penjahat-penjahat yang besar untuk melakukan tipu daya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan tidaklah mereka memperdaya kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakannya. Subhanallah. Ini adalah peringatan Allah SWT. Sesungguhnya makar mereka, tipu daya mereka, kezaliman mereka, kebiadaban mereka sesungguhnya akan menimpa kepada mereka dan akan merusak kepada rakyatnya. Takbir. Atas dasar ini sesungguhnya para ulama, para habaib, Habib Bahar, Gus Nur, dan juga Habib Rizik Muhammad Syihab, dan juga yang lain, semata-mata menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, semata-mata menyampaikan agar korupsi ini dihentikan. Takbir. Agar ketidakadilan ini dihentikan, agar penguasaan sumber daya alam, pengurasan sumber daya alam emas oleh Freeport dihentikan. Baik atau buruk, saudara? Baik atau buruk? Agar kemudian sumber daya alam tambang emas yang dikuasai oleh Chevron, oleh Exxon Mobil, dan perusahaan-perusahaan asing dan barat yang lain segera diusir dari negeri ini. Hanya itu yang disampaikan oleh para ulama dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Namun ketahuilah, sesungguhnya maksud yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, itulah yang kalian nilai. Jangan kalian sedikit-sedikit mengatakan radikal, jangan sedikit-sedikit kalian mengadakan memprovokasi, tapi kalian tidak pernah menyuarakan apa yang sesungguhnya mereka inginkan. Hanya sekedar, saudara sekalian, korupsi ini dihentikan. Hanya sekedar agar penegakan hukum yang penuh dengan kriminalisasi. Bagaimana? Habib Rizik hanya mengatakan saya baik-baik saja, sudah dikatakan hoax dan dihukum 4 tahun, saudara. Sedangkan presiden kepala negara berkali-kali, mungkin 60 kali, saudara, mengatakan hoax, tidak ada masalah. Maka sesungguhnya ini kriminalisasi atau penegakan hukum, saudara? Kriminalisasi atau penegakan hukum? Ini yang seharusnya Pak Mahfud, Kapolri, dan juga Pak Presiden Jokowi malu kepada rakyat. Oleh karena itu tidak layak mereka ini dijebloskan ke dalam penjara, saudara. Jangankan 4 tahun, 1 hari pun tidak layak. Sedangkan di sisi yang lain, saudara, para buzzer Denny Siregar, ya Ade Armando, dan juga yang lain, ataupun juga presiden berkali-kali melakukan hoax, tidak ada masalah. Maka ini adalah ketidakadilan yang sangat luar biasa.
Seharusnya saudara sekalian rahimakumullah, kalau ingin para ulama ini berhenti ngomong, berhenti amar ma'ruf nahi mungkar, saudara, maka hendaklah para koruptor ini ditangkap semuanya, Harun Masiku ditangkap, baru berhenti para ulama, saudara. Betul atau tidak? Baik atau tidak kalau seperti itu, saudara? Demikian juga, saudara, kalau ingin para ulama, para habaib berhenti berbicara, berhenti amar ma'ruf nahi mungkar, maka hentikan hutang luar negeri yang menyengsarakan rakyat, saudara. Baik atau buruk, saudara, harus dijawab kebijakan yang benar, saudara. Demikian juga kalau ingin ya para ulama, para habaib dan juga para ajengan ini berhenti, saudara, mengkritisi dan mengoreksi presiden, saudara, maka hentikan dan usir, saudara, pengurasan sumber daya alam oleh asing dan asing, saudara. Baik atau buruk, saudara? Bagus atau buruk, saudara? Adil atau zalim, saudara? Cuman itu, saudara sekalian. Maka sekali lagi yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, dan juga Bapak Mahfud MD, jangan ngomong terus penegakan keadilan, namun hasilnya omong kosong, saudara. Betul tidak? Hasilnya nol, saudara. Betul tidak? Oleh karena itu, kalau kalian tetap menangkap dan menjebloskan mereka, maka kami tidak akan berhenti melanjutkan perjuangan mereka. Takbir. Kalian tangkap satu akan tumbuh 1000. Takbir. Kalian tangkap satu akan tumbuh 1 juta para pejuang Islam. Takbir. 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 Oleh karena itu, yang sesungguhnya yang membuat gaduh ini, saudara, kaum muslimin atau rezim Jokowi, saudara. Yang radikal kepada rakyat ini, saudara, para ulama atau rezim Jokowi, saudara. Yang menindas, saudara, dan menzalimi rakyat ini, saudara, para ulama atau rezim Jokowi, saudara. Oleh karena itu sekali lagi, tidak bosan-bosankan, hentikan dan segera bebaskan saat ini juga tanpa syarat Habib Rizik bin Syihab, Habib Bahar bin Smith, Gus Dur, dan para ulama, para habaib yang lain. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kalau tadi beliau mengingatkan kepada Pak Jokowi dan Mahfud MD dan lain-lain, di kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan kepada Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi. Ma'ruf Amin sebagai orang kenal sebagai kiai yang jadi wakilnya Pak Jokowi. Habib Lutfi kita semua tahu juga salah seorang penasehat dari Pak Jokowi. Kami yakin bahwa sesungguhnya Anda semua paham mana hak, mana batil, siapa pejuang, siapa pecundang, siapa yang sedang berjuang menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara ini, dan siapa yang sedang merongrong untuk membangkrutkan bangsa dan negara ini. Saya yakin, kami yakin, Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi tahu itu. Tapi kami juga tahu bahwa memang setan berlevel tingkatan keahliannya, sehingga tidak maksum. Ulama tidak berarti tidak mungkin salah. Habib tidak mutlak benar. Dan dalam posisi ini kami sangat meyakini diamnya Pak Ma'ruf Amin dan Habib Lutfi adalah sebuah kepura-puraan dan kebohongan. Membiarkan kemungkaran itu artinya apa? Meridoi kemungkaran terjadi. Membiarkan rejim ini menangkap para ulama, mengkriminalisasi, bahkan bukan para ulama, syariat Islamnya pun dikriminalisasi. Maka kemungkaran yang lebih berat mana lagi selain daripada ini? Wahai Pak Ma'ruf Amin, wahai Habib Lutfi, bersikaplah tegas, ingatlah usia kalian sudah renta. Demi Allah, ajal mengintai kalian berdua. Wahai rejim,
sadarlah bahwa kalian semua akan mati. Kejahatan kalian untuk mengkriminalisasi para ulama yang lurus itu sama dengan mengkriminalisasi Rasulullah, karena Rasul bersabda al-ulama warasatul anbiya. Setelah para nabi, para rasul ini sudah tidak ada, maka tugas para nabi dan rasul itu dilanjutkan oleh para ulama. Dengan demikian, kalian berbuat jahat, berbuat keji terhadap para ulama, artinya kalian jahat kepada Rasulullah. Takbir. Kalian sedang berusaha untuk mematikan citra baik para ulama, artinya apa? Kalian sedang berusaha keras untuk memisahkan Islam dari para ulama, dan itu tidak mungkin. Artinya di kesempatan yang mulia ini, dari daerah di pelosok kota Garut ini, kami menyerukan kepada kalian, bertobatlah. Mudah-mudahan hidayah masih berkenan menyentuh kalian. Tapi kalau tidak, dan kalian akan terus berbuat jahat, catat Pak Jokowi, ingat wahai para pejabat dan para ulama su, demi Allah kami akan terus berjuang sampai mati. Karena kami punya pemahaman hidup ini hanya untuk menjemput kematian fisabilillah. Wahai Jokowi dan para kaki tangannya, ingat, para ulama itu sejatinya adalah sedang berjuang menjadikan badannya sebagai tameng, membela umat, membela rakyat, menghadapi penjajahan asing dan asing. Harusnya kalian berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada penjajah asing dan asing. Kami melihat itu secara kasat mata, bahwa kalian sudah tidak lagi berpihak kepada umat, kepada rakyat, apalagi kepada ulama, apalagi kepada Islam. Ketahuilah bahwa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Terakhir saya sampaikan dengan senyum kepada Pak Ma'ruf Amin dan kepada Habib Lutfi, tolong ingatkan bos kalian itu, siapa tahu lewat nasihat yang kalian sampaikan sebagai orang yang bergelar kiai dan habib, mudah-mudahan bos kalian itu insaf. Mungkin kalau dinasihati kita dia nolak, mudah-mudahan kalau kalian berdua jujur, siapa tahu kata-kata nasihat kalian menjadi sebab Jokowi insaf untuk tidak terus-menerus mengikuti syahwatnya, mengikuti kemauan dan kejahatan daripada penjajah gaya baru ini. Terima kasih kami sampaikan ini. Sekali lagi, semua yang ada di sini ini hanya mewakili prinsip kami akan terus berjuang menjaga para ulama, para habaib yang lurus, karena itu adalah maknanya menjaga para nabi dan rasul. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.